tentang kekerasan seksual. Memahami masalah pemerkosaan di Indonesia. Fakta, dampak, dan solusi. Pemerkosaan di Indonesia. Kita akan menggali fakta-fakta, dampaknya pada korban, serta solusi yang mungkin dapat kita terapkan untuk mengatasi masalah ini. Jadi, mari kita mulai. Yang pertama, fakta tentang pemerkosaan di Indonesia. Mari kita lihat beberapa fakta yang mencengangkan. Menurut data dari Komnas Perempuan, angka kekerasan seksual termasuk pemerkosaan terus meningkat setiap tahunnya. Dalam laporan terakhir, ribuan kasus dilaporkan dan banyak yang tidak terungkap. Ini menunjukkan bahwa pemerkosaan bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan masalah sistematik. Pemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling kejam, di mana pelaku memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Dan masalah ini tidak bisa dianggap remeh atau sepele, karena bukan cuma soal fisik yang terluka, tapi juga dampak psikologis yang bisa dirasakan korban seumur hidup. Di Indonesia, kasus pemerkosaan bukanlah hal yang langka. Bahkan berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual termasuk pemerkosaan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, ada lebih dari 8.000 laporan kasus kekerasan seksual. Statistik yang mengkhawatirkan di Indonesia, 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Ini termasuk pemerkosaan, pelecehan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Stigma sosial sering membuat korban tidak bisa melaporkan kejadian yang mereka alami. Banyak yang takut, dihina, dihakimi, atau bahkan tidak percaya. Contoh kasus yang viral di media sosial menunjukkan betapa sulitnya korban mendapatkan keadilan. Banyak dari mereka yang memilih untuk tidak berbicara karena pengalaman traumatis. Yang kedua, dampak pemerkosaan pada korban. Pemerkosaan memiliki dampak yang sangat mendalam bagi korban. Selain trauma fisik, banyak korban mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma. Kita juga sering mendengar kasus di mana pelaku justru mendapatkan hukuman yang ringan. Ada yang dihukum beberapa tahun penjara, bahkan ada yang bisa bebas dengan remisi atau keringanan hukum. Sistem hukum dan perlindungan korban di Indonesia. Beberapa peraturan yang mengatur soal kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. Ada KUHP, ada juga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan yang terbaru punya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan tahun 2022. Tapi meskipun ada hukum, implementasi masih jauh dari kata sempurna. Banyak korban yang merasa diabaikan atau tidak diperlakukan dengan baik saat melapor. Dampak pemerkosaan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh keluarganya. Keluarga sering mengalami
stigma dari penilaian masyarakat yang dapat menghancurkan hubungan keluarga dan menciptakan rasa malu yang mendalam. Yang ketiga, mengapa pemerkosaan terjadi? Sekarang mari kita bahas mengapa pemerkosaan bisa terjadi. Banyak faktor yang berkontribusi, mulai dari norma budaya, ketidakadilan gender, hingga kurangnya penegakan hukum. Masyarakat seringkali memandang pemerkosaan sebagai masalah pribadi. Di Indonesia, masih ada budaya yang menyalahkan korban dan membela pelaku. Istilah "mengapa dia memakai pakaian itu" atau "dia pasti mengundang perhatian" sering muncul. Itu menunjukkan bahwa masyarakat kita masih belum sepenuhnya memahami bahwa pemerkosaan adalah tindak kekerasan yang tidak dapat dibenarkan. Yang keempat, upaya yang dapat dilakukan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ada beberapa langkah yang bisa diambil, yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual melalui pendidikan di sekolah-sekolah dan kampanye di media sosial sangat penting. Kita perlu mengajarkan pentingnya menghormati batasan orang lain. Perubahan hukum. Pemerintah harus memperkuat undang-undang terkait kekerasan seksual. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku dapat memberikan efek jera. Dukungan untuk korban penting bagi kita untuk menciptakan sistem dukungan yang baik bagi korban, termasuk layanan kesehatan mental dan tempat berlindung. Pelibatan pria. Mengajak pria untuk menjadi bagian dari solusi adalah kunci. Mereka bisa memperjuangkan kesetaraan gender. Kampanye media. Kita juga perlu melihat peran media dalam mengedukasi masyarakat. Banyak organisasi yang telah melakukan kampanye sukses dan meningkatkan kesadaran dan mengubah narasi tentang kekerasan seksual. Selain itu, pencegahan pemerkosaan sangat penting. Jadi, setelah semua yang kita bahas, kita perlu lebih peduli dan peka terhadap isu kekerasan seksual di sekitar kita. Dukung kebijakan-kebijakan yang lebih melindungi korban. Dan mulai dari lingkungan kita sendiri. Karena mencegah itu selalu lebih baik daripada harus menangani setelah terjadi. Pemerkosaan adalah masalah serius yang masih terus menghantui banyak orang di negara ini. Tapi dengan edukasi, dukungan, dan kebijakan yang tepat, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil, di mana korban tidak lagi harus diam, dan keadilan benar-benar harus ditegakkan. Kekerasan seksual adalah pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia yang memiliki jangka panjang, baik bagi korban maupun masyarakat. Dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, emosional, dan sosial. Korban kekerasan seksual sering mengalami trauma mendalam yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri, kesehatan mental, dan hubungan sosial. Kasus-kasus kekerasan seksual kerap kali tidak terlaporkan karena stigma sosial dan ketakutan korban terhadap dampak dari pelaporan, serta
kurangnya dukungan yang efektif dari lingkungan dan aparat penegak hukum. Upaya pemberantasan kekerasan seksual perlu dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan terpadu. Penutup yang dapat saya sampaikan, kita semua memiliki peran dalam mengatasi masalah pemerkosaan di Indonesia. Dengan meningkatkan kesadaran, mendukung korban, dan berjuang untuk perubahan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman bagi semua orang. Mari kita berdiri bersama dan mengatakan tidak pada kekerasan seksual. Terima kasih.